Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman sahabat Rohis yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah ya, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang tidak pernah terhitung, tidak pernah terhingga. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa kita menghitungnya, dan tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Sebagaimana yang telah tertulis di dalam Quran surah Ibrahim ayat 34. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar." Yang artinya, dan dialah Allah yang telah memberikan kamu segala apa yang kamu minta kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka ketahuilah kamu gak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, kalau kita bandingkan antara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dengan musibah-musibah yang telah kita peroleh gitu kan, pasti lebih banyak nikmatnya dibandingkan musibahnya. Karena adapun musibah itu pasti hanya sebentar, gak lama. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang sedang kita rasakan sekarang adalah kita sekarang sedang berada di bulan Sya'ban. Masya Allah. Apa saja sunnah-sunnah yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban? Mari kita simak penjelasan berikut ini dengan tema keutamaan bulan Sya'ban. Yang pertama teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa di bulan Sya'ban. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa sebulan kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan yang lainnya melainkan pada bulan Sya'ban." Lanjut yang kedua, bulan Sya'ban ini ternyata teman-teman, bulan diangkatnya amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan oleh malaikat. Masya Allah. Hal ini berdasarkan hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, bahwa ia mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, saya gak pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban.' Terus apa jawaban Rasulullah menjawab, 'Bulan ini banyak manusia yang lalai, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan diangkatnya amalan-amalan kita ini kepada Rabb semesta alam, dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa.'" Masya Allah. Rasulullah SAW surganya dijamin, "Inna a'tayna kal kautsar." Di Firdaus, di bawahnya mengalir air sungai. Kita bukan Rasul, bukan Nabi. Surga kita belum jelas, hisab kita masih menegangkan. Lantas apa yang telah kita lakukan selama ini teman-teman? Rasul segitu dijamin surganya, tapi beliau masih ingin terus berusaha untuk meningkatkan amalannya, dan ingin pada saat amalannya diangkat itu beliau sedang berpuasa, sedang banyak beramal. Nah, maka dari itu teman-teman, marilah kita berlomba-lomba mengerjakan kebaikan di bulan Sya'ban ini. Karena pasti kita mau pada saat amalan kita diangkat, pada saat amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti pengen dilaporkannya dalam amalan-amalan yang baik, sedang melakukan amalan-amalan yang baik, puasa, sholat rawatib, zikir, tadarus, dan lain sebagainya. Gak mungkin kan kita pengen amalan-amalan, gak mungkin kan kita pengen pada saat amalan kita dilaporkan kita sedang melakukan amalan-amalan yang tidak baik. Carilah amalan-amalan cerdas ya, itu yang bisa mengikuti, yang amalan lain itu bisa mengikuti amalan itu.
Maksudnya gimana? Maksudnya dengan satu amalan kita kerjakan amalan sunnah yang lain bisa mengikuti. Apa itu dia? Puasa. Bukankah pada saat puasa kita banyak beramal? Yang tadinya tidak sedekah, yang tadinya jarang baca Quran rutin, yang tadinya jarang zikir, terus ingat pada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya ingin gibah gitu, yang tadinya suka gibah kan, terus tiba-tiba bilang dalam hati, nanti aja, belum buka gitu kan, nanti jadi takut batal gitu. Terus pas sudah buka, udah nggak jadi, udah buka ini udah lama, udah telat gitu kan. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama meningkatkan amalan-amalan kita di bulan Syaban ini. Karena kalau kita beramal kebaikan di bulan Syaban dan amalan kita dilaporkan kepada Allah, jelas hati kita sangat terasa bahagia dong harusnya. Karena jika nama kita disebut oleh kepala sekolah dalam hal-hal juara dalam perlombaan, nama kita ditulis dalam Quran, dalam hal-hal kebaikan, kita merasa bangga, senang tersendiri. Nama kita tertulis di TV berita dalam hal kebaikan, pasti kita bangga kan, bahagia gitu. Apalagi ini nama kita disebut oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, pasti bahagia. Masya Allah. Yuk beramal. Nah, baik teman-teman, kita lanjut yang ketiga. Memperbanyak puasa di bulan Syaban ini ternyata sangat membantu badan dan hati kita untuk lebih siap lagi menyambut bulan Ramadan dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ibadah kita ya. Larangan berpuasa di pertengahan bulan Syaban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Jika telah memasuki pertengahan bulan Syaban, maka janganlah kalian berpuasa. Maksudnya gimana? Larangan dalam hadis ini berkaitan dengan orang-orang yang baru mulai puasa dari pertengahan Syaban, atau bagi orang yang kalau dia puasa dia bakal lemah gitu kan. Adapun orang yang udah biasa berpuasa sunnah, dia kuat untuk melakukan puasa tersebut, maka sangat dianjurkan ya dia berpuasa dari awal Syaban sampai 2 hari menjelang Ramadan. Karena mendahului Ramadan dengan puasa 2 hari atau sehari gitu, puasa 2 hari atau sehari mendahului Ramadan, itu nggak boleh ya, berdasarkan hadis yang sahih. Ya teman-teman, lanjut malam nisfu Syaban. Adanya keutamaan di malam nisfu Syaban. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Syaban. Astagfirullah, kok Syaban? Maaf, saya ulangi. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Syaban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan. Masya Allah. Dan dari Abu Thalabah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, apabila sampai malam nisfu Syaban, maka Allah melihat kepada hamba-hambanya dan lalu ia mengampuni orang-orang yang beriman. Masya Allah. Maka ini adalah kesempatan untuk kita selaku umat muslim untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan masuk surganya, yaitu dengan menghilangkan kedengkian antara dirinya dengan orang lain, baik teman-teman yang terdekat ataupun teman-teman yang jauh. Seperti apabila terjadi dalam lingkungan keluarganya ya. Juga berdoa nih, kita bertobat juga dari maksiat-maksiat yang pernah kita kerjakan, dari dosa-dosa durhaka kepada orang tua yang pernah kita lakukan, dari mulai celetukan omongan, dari perkataan dari guru tuh di hati, kesel di hati, begini-begini ke orang tua. Nah, ayo kita bertobat. Terus melalaikan sholat, zolim kepada orang, ghibah, riba, namimah. Namimah itu mengadu domba. Terus dan lain sebagainya. Oh ya teman-teman, peringatan ya, tidak boleh mengkhususkan hari tersebut dengan puasa, sholat dan semacamnya. Sebab Rasulullah SAW tidak mengkhususkan hari tersebut dengan hal-hal itu. Beliau juga tidak pernah menetapkannya, dan tidak pula para sahabat mencontohkan itu.
Mungkin begitu saja materi kali ini, ceramah singkat kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari saya. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Akhiran unzur maqala wa la tangzur man qala. Akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.